Jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas 3 kata ganti Allah dalam surah Al-Ra'd ayat 32 sampai 36. Studi ini membutuhkan nalar akal sehat, sehingga yang tidak punya otak dilarang keras untuk mengikuti studi ini. Kalau kita membuka Al-Quran surah Al-Ra'd ayat dan membaca ayat 32 sampai 36, kita akan menemukan ada 3 kata ganti yang ditafsirkan sebagai Allah, ya. Jadi kata ganti ini merupakan kata ganti untuk Allah. Ketiga kata ganti itu adalah aku, dia, kami. Sekali lagi, ketiga kata ini ditafsir atau dimaknai sebagai Allah. Dan ketiganya ini diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata ganti aku itu ada dalam ayat 32. Sedangkan kata ganti dia ada dalam ayat berikutnya. Untuk kata ganti kami itu terdapat pada ayat 36. Kalau kita merujuk ke ayat sebelumnya, ayat 31, ya, kata ganti yang digunakan itu adalah Allah. Sedangkan 30 itu adalah kami. Nah, jadi berganti-ganti, ya. Sangat menarik, ya. Nah, kita akan melihat pemaknaan, dan untuk lebih jelas kita akan melihat kutipan kalimat Allah tersebut. Nah, kalau kita melihat ayat 32, maka di situ ada tertulis, sungguh para rasul sebelum engkau benar-benar telah diolok-olok, maka aku memberi tenggang waktu kepada orang-orang yang kufur itu. Sedangkan ayat 33, apakah dia yang mengawasi setiap jiwa atas apa yang diperbuatnya? Untuk ayat 34 sampai 35, di sana tidak terdapat kata ganti. Kedua ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat 33. Ayat 34 itu berisi tentang azab bagi orang yang menyekutukan Allah. Azab ini didapat oleh orang itu baik di dunia ini maupun di akhirat. Sedangkan ayat 35 itu berisi tentang surga bagi yang takwa dan neraka bagi orang kafir. Baru ayat 36 muncul kalimat Allah dengan kata ganti kami. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka dan seterusnya. Memang kita tidak mengutip kalimat Allah secara utuh karena bukan itu poinnya. Poin yang mau disampaikan, yang mau ditelaah adalah kata ganti. Nah, sekarang kita melihat ayat 32. Ya. Dalam ayat 32, kata ganti engkau itu dengan sangat mudah ditafsirkan sebagai Muhammad karena Muhammad adalah lawan bicara. Jadi kalau misalnya saya berbicara dengan Anda, kalau saya sebut engkau berarti itu Anda, ya, tidak ada orang lain lagi. Nah, sedangkan maka aku, kata aku ini merujuk kepada yang berbicara. Wah, yang berbicara itu adalah Allah. Maka aku di sini adalah Allah yang berbicara. Nah,
Sangat menarik kalau kita melihat ayat 33. Apakah Dia yang mengawasi setiap jiwa atas apa yang diperbuatnya? Kata Dia ini dimaknai sebagai Allah, ya. Tetapi harus dipahami, Dia ini berbeda dengan aku. Dia itu merupakan entitas yang lain selain aku, ya. Nah, jadi Dia itu bukan aku. Kalau Dia itu adalah Allah, maka Dia itu bukanlah Allah yang berbicara. Nah, dengan kata lain, ada Allah yang lain. Ya, ada Allah yang lain. Bisa juga kita katakan Allah ada dua. Nah, berikutnya dalam ayat 36 di sana dikatakan kami berikan kitab. Siapa ini kami? Kami ini juga dimaknai sebagai Allah, ya. Dalam ilmu bahasa, dalam kata kami itu ada aku dan dia, ya. Maka sejalan, ya, wahyu Allah ini dalam 32 itu dipakai aku, 33 itu dia, maka 36-nya itu kami. Kami di sini hendak menegaskan aku yang akan memberi waktu, yang akan memberi siksaan, dan juga Dia yang mengawasi setiap jiwa. Nah, jadi ini jelas ya, jelas. Jadi 3 kata ganti Allah, aku, dia, dan kami itu memiliki makna tersendiri. Aku itu adalah Allah yang berbicara, dia itu bukan Allah yang berbicara, tetapi Allah yang lain yang mengawasi setiap jiwa. Sedangkan kami itu adalah Allah yang berbicara dengan Allah yang mengawasi setiap jiwa. Nah, terhadap penjelasan tadi sering terlontar rasionalisasi umat Islam, terlebih ulamanya, ya. Mereka mengatakan bahwa ayat 33 itu diucapkan oleh Jibril, ya. Jadi Jibril yang mengatakan itu kepada Muhammad, ya. Jibril ini dikenal sebagai utusan Allah. Tetapi secara logika dan juga ilmu bahasa, kalau benar Jibril itu utusan yang menyampaikan pesan Allah, maka kita kalau telaah kita atas ayat ini dapat dikatakan bahwa ini merupakan kata-kata Jibril, bukan kata-kata Allah, ya. Karena kalau kata-kata Allah yang disampaikan oleh Jibril, Jibril seharusnya mengatakan Allah berfirman, ya, atau beginilah firman Allah. Tetapi tidak ada. Jibril langsung menyampaikan apakah dia, nah ini berarti ini kata-kata Jibril, bukan kata-kata Allah. Nah, dengan demikian konsekuensinya yang selama ini apa kita kenal Al-Quran itu adalah kalam Allah, kalimatullah, maka di sini ayat ini tampak jelas bukanlah kalimat Allah, tetapi kalimat Jibril. Ya. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan, ya, sangat sederhana, ya. Dari uraian di atas tadi, kita bisa katakan bahwa Allah Islam itu ada dua. Ya. Jadi konsep tauhid itu hanyalah retorika belaka. Faktanya Allah Islam itu ada dua. Kesimpulan lain yang bisa kita petik adalah Al-Quran adalah kitab yang tak jelas. Ya. Agak kacau balau. Ini seakan menegaskan apa yang pernah diungkapkan oleh ahli Islam bahwa Al-Quran itu adalah pikiran orang bingung yang ditulis di atas kertas. Atau orang yang kacau menulisnya dalam kertas. Dan orang itu ya siapa? Kalau bukan Muhammad. Ya. Kalau Al-Quran dikatakan kitab yang jelas, itu yang jelas itu bahwa Allah Islam itu ada dua.
Dan kejelasan yang lainnya itu adalah Al-Quran merupakan rekayasa Muhammad. Nah, demikianlah studi kita atas 3 kata ganti Allah dalam surah Al-Ra'd ayat 32 sampai 36. Semoga studi ini mendatangkan pencerahan bagi Anda. Sekian dan terima kasih.